Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Adik-adik, ini adalah video tambahan dari materi yang kemarin. Saya akan memberikan kunci jawaban. Saya akan memberikan jawaban dari penjelasan soal yang kemarin, yaitu mengenai dasa dharma. Saya ulangi lagi. Dasa dharma pertama, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu artinya, seperti kita tahu, takwa adalah menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangan dari Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Cinta alam, kita mencintai alam, jadi tidak hanya mencintai sesama manusia, tetapi juga kita mencintai alam semesta ini, kita mencintai ciptaan Tuhan, alam beserta isinya, tidak hanya kepada sesama manusia. Sesama manusia, kita saling berkasih sayang. Jadi kita tidak hanya mencintai orang-orang tertentu, tetapi menyeluruh, termasuk juga kepada orang-orang yang mungkin bermusibah atau mungkin mendapatkan suatu kesulitan, sehingga nanti akan berkesinambungan pada dharma yang kelima, yaitu rela menolong dan tabah. Itu ya, 1 dan 2. Yang ketiga, patriot yang sopan dan kesatria. Patriot itu adalah jiwa keberanian, yang jiwa berani yang tentu saja konotasinya, pengertiannya harus baik. Ada jiwa berani, jiwa patriot, jiwa kepahlawanan, melakukan kebaikan demi melakukan suatu tindakan yang bersifat baik, namun tetap menjaga norma-norma kesopanan seperti halnya budaya bangsa kita. Masih ada norma kesopanan. Patriot yang sopan dan apa? Patriot yang sopan dan kesatria. Kesatria itu berani berbuat segala sesuatu yang memang terbaik juga, gitu loh. Jadi antara patriot dengan kesatria ini sebenarnya ada sambungan. Begitu ya. Kemudian yang keempat, dharma keempat, yaitu patuh dan suka bermusyawarah. Dari beberapa jawaban yang sudah saya baca, ada beberapa pengertian yang walaupun nggak sama dengan apa yang saya jelaskan, tapi menurut saya sudah masuk ya. Patuh itu adalah patuh kepada orang yang lebih tua atau mungkin lebih berhak untuk kita patuhi. Misalnya orang tua, guru, kemudian ustadz, atau mungkin pimpinan. Pimpinan kita siapa? Kalau di kelas, ketua kelas. Walaupun usianya sama, tapi mereka berhak kita patuhi kalau memang itu untuk kebaikan bersama. Ya, jadi kita patuh kepada orang-orang yang memang haknya kita patuhi. Patuh dan suka bermusyawarah. Maksudnya suka bermusyawarah dalam setiap kita menemukan permasalahan untuk kepentingan banyak orang, itu yang terbaik solusinya adalah kita bicarakan bersama. Ya, dari yang sudah masuk jawabannya selalu mengutamakan permufakatan. Ini saya nggak benar. Itu ya. Kemudian dharma kelima ada rela menolong dan tabah. Rela menolong artinya menolong menolong orang yang memang membutuhkan pertolongan. Nah, rela di sini maksudnya rela itu tidak ada paksaan, bukan menolong karena ada niatan ingin dipuji atau ingin mendapatkan sesuatu, atau kalau bahasa kalian mungkin kalian mengenal istilah modus ya. Nah, maksudnya bukan menolong karena modus, tapi menolongnya benar-benar rela dan ikhlas dari hati. Rela menolong dan tabah. Tabah seperti kita tahu, kita siap menerima dengan sabar apapun yang kita terima. Mungkin kita menolong tidak diberikan pujian, kita menolong tidak diberikan imbalan. Kita harus tabah, menerima apa adanya. Ya. Kemudian yang keenam, rajin, terampil, dan gembira. Ini bisa kita buat pengertiannya berpecah-pecah. Rajin sendiri, terampil sendiri, gembira sendiri. Rajin menjalankan segala sesuatu itu sesuai dengan aturannya. Jadi kalau sekolah mestinya masuk jam 7,
ya sebelum jam 7 sudah siap masuk. Itu rajin. Terampil artinya memiliki pengetahuan yang sifatnya praktis. Bisa dipraktekkan, itu terampil. Misalkan saja kita berangkat ke sekolah, sepedanya rantainya lepas. Nah, kita bisa memperbaiki masalah-masalah kecil seperti itu juga terampil. Atau ada tugas dari guru, kita harus menyelesaikan suatu tugas, kita bisa menyelesaikan dengan baik, itu juga terampil. Enak-enak nulis, ternyata bolpennya ada sesuatu yang membuat dia terlepas, kita bisa memperbaiki hal kecil, itu juga terampil. Ya, yang namanya terampil itu memiliki pengetahuan yang cukup untuk memperbaiki sesuatu, itu juga terampil. Makanya kegiatan itu dinamakan keterampilan gitu ya. Rajin, terampil. Jadi kita selain rajin, kita juga harus terampil dan gembira. Gembira di sini dimaksudkan kita tidak pernah mengeluh dengan segala sesuatu masalah yang kita hadapi. Ada masalah pun kita tenang, tidak ada kesedihan ya. Semua orang pasti pernah mengalami masalah. Semua orang pasti pernah mengalami kesedihan. Tetapi kesedihan ini tidak menjadikan kita menjadi down. Yang dimaksudkan gembira di sini begitu. Dengan segala masalah yang kita hadapi, tidak membuat kita menjadi down. Tidak membuat kita menjadi jatuh, menjadi hilang semangat dan sebagainya. Yang dimaksudkan gembira di sini begitu. Ya, bukan tidak ada apa-apa, tahu-tahu ketawa. Nah, ini kira-kira apa ya namanya? Kalau tidak ada penyebabnya, tahu-tahu tertawa sendiri. Nah, ini bukan gembira namanya. Kata orang namanya ini gila. Ya, jangan, bukan itu. Yang dimaksudkan gembira adalah tidak terlalu gampang larut dalam kesedihan, tidak terlalu gampang larut dalam suatu permasalahan yang berat. Jadi menghadapinya tenang-tenang saja. Jadi dapat musibah, dapat kegembiraan, posisinya kita tidak akan terlalu larut dengan kesedihan. Itu ya. Next. Yang ke-7. Apa? Hemat, cermat, dan bersahaja. Sebenarnya saya nggak singkat ya. Hemat itu apa? Irit. Jadi membelanjakan hartanya, atau kalau kita dengan spesifik kita katakan uangnya, hanya untuk yang perlu saja. Itu hemat. Kalau nggak perlu, misalnya pengen jajan, dikurangi, disetir, dikendalikan. Itu hemat. Cermat itu apa sih sebenarnya? Tahu nggak? Saya lihat di jawaban yang sudah masuk, cermat itu kayaknya artinya jelimet banget gitu loh. Sebenarnya enggak kok. Cermat itu apa? Tahu? Yang betul, cermat itu adalah teliti. Jadi kita punya barang di dalam kotak pensil, ada 2 pensil, ada 3 ballpoint, ada 1 penghapus. Kita itu hafal isinya. Itu contohnya cermat. Jadi barang yang kita miliki apa saja, kita itu hafal. Itu cermat. Teliti. Itu cermat. Bersahaja. Apa bersahaja artinya? Bersahaja itu sebenarnya sederhana. Itu bahasa Melayu, bersahaja. Bahasa Melayu. Kalau bahasa kita disingkatnya apa? Nggak pakai H. Bersaja, saja. Saja artinya apa? Kalau bahasa Jawa katanya tok ya. Jadi bersahaja itu sederhana sebenarnya. Ya. Punya apa? Bawa apa? Bawa pensil sahaja. Bawa pensil saja. Saja itu tok. Ya. Pensil tok berarti sederhana. Tidak berlebih-lebihan, tidak bermewah-mewahan. Itu bersahaja. Itu ya. Yang ke-8. Yang ke-8 ada dharma yang menyebutkan bunyinya disiplin, berani, dan setia. Disiplin apa? Tepat sesuai tugasnya, tepat sesuai aturannya. Itu disiplin. Kalau aturannya sekolah masuk jam 7, jangan sampai lebih dari jam 7, kalian sudah harus masuk. Itu disiplin. Berani. Nah, apa artinya berani? Simpel ya, tidak takut. Setia. Setia itu mempunyai ketetapan hati. Setia itu ketetapan hati. Jadi kalau kita memang misalnya saja kita setia kepada orang tua kita, berarti kita dalam hati kita tetap, perasaan kita tetap orang tua kita ya itu setia. Kita menurut pada siapa? Pada orang tua kita.
bukan orang lain. Nah, itu setia. Setia itu tetap artinya pada satu pilihan, nggak mencela-mencele, punya ketetapan hati, itu setia. Yang kesembilan, bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Nah, apa artinya bertanggung jawab? Apa ya? Berat ini artinya ini. Bertanggung jawab itu mau menepati kenyataan bahwa ini kalau sesuatu sudah milik saya, ya milik saya. Sesuatu milik kamu, ya milik kamu. Itu. Kalau sesuatu ini saya yang mengerjakan, artinya dari awal sampai akhir saya harus berani menanggung semuanya. Misalnya, barusan saya menutup pintu. Misalkan saya barusan menutup pintu. Ternyata orang yang di dalam, sopo nutup lawang. Nah, marah-marah kan? Nah, kalau orang yang tidak bertanggung jawab, nggak berani, dia pasti sembunyi. Ditanya begitu. Tapi kalau kita bertanggung jawab, saya yang nutup pintu. Wes dikandani, kalian nutup pintu kok, nutup pintu nih. Ya maaf. Apapun yang terjadi, baik atau buruk, kita tetap mengikuti secara runtut kejadiannya itu kita ikuti sepenuhnya. Tidak berusaha menghindari, tidak berusaha mencari kesalahan orang lain atas apa yang kita lakukan. Nah, kalau bertanggung jawab pada suatu kegiatan, ya dia mempunyai kemauan, seseorang itu mempunyai tanggung jawab kepada satu kegiatan, berarti seseorang itu mempunyai kemauan untuk secara keseluruhan mengikuti kegiatan ini sampai tuntas. Sampai tuntas. Tidak ada yang tertinggal. Kalaupun ada kesalahan, tetap berusaha diperbaiki. Ini merasa punya tanggung jawab. Itu tanggung jawab. Dapat dipercaya. 9 ya, bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Apa artinya dapat dipercaya? Tentu saja kalian sudah pasti tahu. Yaitu benar-benar jujur. Tidak ada kebohongan, tidak ada kemunafikan, tidak ada ucapan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Itu dapat dipercaya. Artinya jujur. Dan dari semua dharma 1 sampai dengan 9 itu mungkin ada yang terlepas. Mungkin masih ada yang belum terjelaskan di dalam dharma 1 sampai dengan 9. Maka dalam dharma yang ke-10 ya, yang ke-10 ditutup dengan suci dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan. Ya, suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Kalimatnya demikian. Artinya apa? Dari semuanya kita mau bertanggung jawab. Suci dalam pikiran itu kita hanya mau berpikir yang baik-baik saja. Tidak ada pikiran jelek, suudon, curiga, iri hati, dengki. Hilangkan semua. Itu suci dalam pikiran. Dalam perkataan tidak ada kata-kata yang tidak baik, tidak ada kata-kata yang menyakiti, tidak ada kata-kata yang sifatnya menipu atau berbohong. Kemudian yang terakhir, dalam perbuatan, suci dalam perbuatan, tidak ada perbuatan-perbuatan yang menyakiti orang, tidak ada perbuatan-perbuatan yang jahat, tidak ada perbuatan-perbuatan yang berakibat kurang baik bagi orang lain. Itu semuanya ya. 1 sampai dengan 10 sudah saya jelaskan di sini. Jadi nanti setelah kalian mengirimkan jawaban dari soal yang kemarin, silakan diraba sendiri jawabanku ya apa yo. Tapi tidak semuanya yang kalian tulis mungkin sesuai dengan yang saya ucapkan ya, sesuai dengan yang saya jelaskan barusan. Tidak semuanya mungkin persis, tapi saya tetap memberikan penilaian yang objektif, sekalipun tidak sama persis. Kalau pengertiannya itu mendekati yang semestinya, tentu saja akan saya berikan penilaian yang baik. Itu ya. Jadi nggak usah berkecil hati. Kita di sini di SMP 4 ini kita semuanya belajar. Kita semua belajar. Tidak ada yang lebih pinter. Saya pun belum tentu lebih pinter dari kalian. Saya pun belum tentu lebih pinter dari kamu. Mungkin kamu lebih hebat dari saya. Hanya saja kebetulan lahirnya duluan saya. Itu ya. Makanya saya jadi pembina, kalian jadi pramukanya. Saya kira cukup untuk jawaban saya kali ini ya. Penjelasan saya tentang dasar dharma. Sekaligus penjelasan ini sebagai kunci jawaban dari soal yang kemarin sudah saya kirimkan melalui YouTube. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.